Seberapa darurat wabah cacar monyet di Jakarta dan bagaimana mengantisipasinya? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan RI, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat sore, Bu Siti. Selamat sore, Mas Ila. Salam sehat. Salam sehat. Ibu, ini bagaimana situasi terkini dari kasus cacar monyet di Indonesia, Bu? Ya, jadi kalau kita katakan sekarang pertama kita sebut sebagai penyakit Mpox ya. WHO sudah menyatakan bahwa ini adalah penyakit Mpox dikarenakan penularannya sudah dari manusia ke manusia. Nah, kalau kita lihat per 26 Oktober jumlah kasus yang terkonfirmasi 14 kasus dari kasus awal yang dilaporkan pada tanggal 13 Oktober. Nah, tapi kita masih melakukan pemeriksaan ya, terutama setiap kasus positif konfirmasi yang kita temukan, kita lakukan tracing dan testing. Jadi masih ada 9 kasus yang saat ini dalam proses pemeriksaan. Dan dengan melihat kondisi seperti ini, ada kemungkinan jumlah kasus penyakit Mpox ini akan bertambah dalam beberapa hari ke depan. Tapi kalau misalnya dilihat seberapa parah sih Bu virus Mpox ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat fatalitasnya ini sangat rendah ya. Angka kematiannya kalau kita lihat sangat sedikit ya. Kalau dari sekitar 91.000 kasus yang diperkirakan itu hanya 157-an kematian. Jadi memang kalau kita lihat fatalitas artinya tingkat penyakit yang menjadi parah ataupun kematiannya sangat rendah. Dan kita tahu sebenarnya penyakit Mpox ini adalah penyakit yang sifatnya sembuh dengan sendiri karena dia disebabkan oleh virus. Nah, pengobatannya pun kita tujukan pada pengobatan yang sifatnya simptomatik. Tetapi kalau misalnya ruam-ruam merah atau tadi kita bisa lihat ya krustanya banyak, kemudian terinfeksi dengan bakteri lain, ini yang kemudian perlu penanganan yang lebih serius untuk diberikan obat-obatan seperti antivirus atau antibiotik lainnya. Dari 14 kasus yang saat ini menjalani isolasi ya, ini kondisinya semuanya baik, keadaan umumnya baik ya. Hanya saja supaya kita mencegah supaya jangan terjadi penularan dalam jumlah yang banyak dan dalam jumlah yang besar, maka kemudian kita menganjurkan untuk melakukan isolasi. Sebenarnya sama pada setiap penyakit cacar lainnya kan memang diminta untuk tidak melakukan aktivitas di luar ruangan ataupun di area-area publik. Oke. Lalu dari 14 kasus ini sudah berapa wilayah yang maksudnya tersebar di beberapa wilayah mana saja gitu Bu? Apakah ini bisa disebut darurat juga nggak sih Bu? Ya, satu bahwa penyakit Mpox ini tahun 2022 itu pernah dinyatakan sebagai penyakit dengan kedaruratan kesehatan masyarakat ya oleh WHO atau kita sebut sebagai PHIIC. Tapi kemudian 11 Mei sudah dicabut dari status kondisi darurat tadi. Jadi artinya penyakit ini sebenarnya sudah dianggap oleh WHO sebagai suatu penyakit biasa yang bisa ditangani oleh sistem pelayanan kesehatan yang ada. Nah, kita tentunya berharap ya jangan sampai kasus ini terus meningkat dan bertambah ya. Walaupun ada perkiraan dalam 1 tahun kemungkinan jumlah kasus penyakit Mpox itu kurang lebih ada 3.000 kasus ya. Tapi tentunya kita tidak mengharapkan bahwa kasus ini bertambah cepat dan dalam jumlah yang sangat banyak karena memang permasalahannya adalah di penularan, tapi tingkat fatalitasnya sangat rendah. Tapi kalau penularan jumlah orangnya juga banyak dan kemudian sangat cepat, ini tentunya nanti akan berakibat bisa meningkatkan fatalitas ya, Mbak Zila ya. Oleh karena itu mengapa kemudian kita kurangi ya atau kita cegah penularannya yang masif di dalam masyarakat. Baik, dan salah satunya tadi dengan treatment khusus di mana orang yang terjangkit Mpox ini harus isolasi begitu ya Bu. Lalu apa saja yang harus dihindari agar tidak tertular? Ya, kita tahu bahwa penyakit Mpox ini adalah menular melalui kontak langsung ya dari ruam bernanah di kulit tadi, termasuk pada saat berhubungan seksual. Jadi kulit yang luka dan umumnya kulit
terluka ini pada saat terjadi hubungan seksual yang beresiko ya, sehingga bisa terjadi kontak langsung dengan ruam bernanah yang ada di kulit tadi. Nah, sehingga tentunya orang yang berhubungan seks dengan banyak pasangan dan berganti-ganti merupakan kelompok yang saat ini paling beresiko tinggi untuk tertular penyakit mpox ini. Terutamanya kalau kita lihat dari data yang ada, dari 14 kasus yang saat ini kita dapatkan, itu adalah sebagian besar itu laki-laki yang melakukan hubungan seks dengan sejenis ya. Nah, upaya yang harus kita lakukan adalah tentunya tidak melakukan perilaku seks berisiko tadi ya, jangan berganti-ganti pasangan ataupun juga melakukan hubungan seks dengan tanpa pengaman. Kedua adalah jangan berhubungan seks dengan pasangan yang menunjukkan gejala mpox tadi, yaitu ruam-ruam bernanah di kulit ataupun muncul papul-papul ya yang seperti cacar air. Nah, kita yang tentunya mengalami gejala mpox ini kita anjurkan untuk segera langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan, memeriksakan diri ya, apalagi kalau sudah sampai ada keropeng di kulit ya, itu sebaiknya langsung melakukan pemeriksaan di Vaskes dan kemudian jangan melakukan kegiatan di luar rumah, artinya segera lakukan isolasi. Oke, dan juga ini perlu menjaga kebersihan diri juga kali ya Bu ya, untuk antisipasi ke dirinya masing-masing. Lalu kalau dari pemerintah sendiri antisipasi untuk mencegah mpox meluas ini apa Bu? Dan mungkin ada himbauan untuk masyarakat? Ya, yang pertama kita melakukan edukasi ya kepada masyarakat supaya masyarakat mengenal tadi gejala-gejalanya dan menghindari resiko-resiko yang membuat tertular. Yang kedua adalah meningkatkan juga kewaspadaan. Sudah ada surat edaran dari Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ke seluruh Indonesia ya, agar fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan juga waspada terhadap gejala-gejala mpox ini, karena memang terjadi peningkatan mpox saat ini yang terjadi di Indonesia, dan faktor resikonya juga harus dikenali supaya bisa mendeteksi kalau ada datang dengan ruam merah dengan kropeng ataupun dengan nanah, untuk segera diambil spesimennya dan dilakukan pemeriksaan serta dilakukan pemeriksaan kontak, tracing dan testing supaya kita bisa melokalisir penyebarannya. Nah, yang lain saat ini adalah kita memberikan vaksinasi nih Mbak Zila. Jadi kita sudah ada vaksinasi untuk penyakit mpox ini, tetapi karena jumlah vaksinnya masih sangat terbatas ya, karena memang ini adalah penyakit baru kembali ya yang di tahun 2022, tapi sempat turun. Tentunya kita memberikan kepada kelompok yang paling rentan, yaitu orang yang punya riwayat kontak erat 2 minggu sebelumnya dengan orang yang dengan mpox dan orang dengan HIV. Baik, berarti ini bisa dicari di situsnya Kementerian Kesehatan gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Siti Nadia Tarmizi telah bergabung di Sindo Sore. Salam sehat selalu Ibu.